Selamat malam, perkenalkan nama saya Ulfa Rofianita. Hari ini saya akan menjelaskan terkait rangkuman materi dari sesi 1 sampai 7 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk sesi pertama yaitu Sistem Informasi Manajemen, yang akan dibahas terkait pengertian SIM, komponen utama SIM, peran SIM, serta hubungan SIM dengan fungsi manajemen. Untuk sistem informasi manajemen itu sendiri merupakan uh, kombinasi dari manusia, teknologi, dan prosedur organisasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi kontrol, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Selanjutnya, adapun komponen utama dari SIM menurut Ster dan Reonald tahun 2019, yaitu setiap informasi terdiri dari 5 komponen utama yang sering berhubungan. Yang pertama ada perangkat keras, perangkat lunak, basis data, prosedur, dan manusia. Terkait perangkat keras adalah komponen fisik seperti komputer, server, perangkat penyimpanan, dan jaringan yang digunakan untuk input, memproses dan menyimpan data. Yang kedua, perangkat lunak terdiri dari perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi yang mengatur cara kerja perangkat keras dan pengguna dalam mengolah data. Yang ketiga, basis data. Basis data merupakan tempat penyimpanan data terstruktur yang menjadi sumber informasi organisasi. Basis data harus dikelola dengan baik menggunakan database management system atau DBMS agar data mudah diakses dan diperbarui. Yang keempat, prosedur. Prosedur merupakan kebijakan, aturan, dan langkah-langkah operasional yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan didistribusikan dalam organisasi. Yang terakhir, manusia. Ini unsur paling penting dalam sistem informasi manajemen karena mencakup pengguna atau end user serta pengembangan sistem dan manajemen yang memanfaatkan informasi untuk mengambil keputusan. Yang selanjutnya ada peran sistem informasi manajemen dalam organisasi. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan operasional. Yang ketiga, mendukung koordinasi dan komunikasi antar bagian. Yang keempat, meningkatkan keunggulan kompetitif. Dan yang kelima, mendukung perencanaan strategis organisasi dan meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, hubungan SIM dan fungsi manajemen. Yang pertama ada hubungan terkait perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang keempat pengendalian. Untuk perencanaan, SIM ini menyediakan data historis dan prediktif untuk perencanaan strategis. Yang kedua pengorganisasian. SIM ini membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Yang ketiga pengarah. SIM mendukung komunikasi efektif dan pemantauan kinerja bawahan. Yang keempat, pengendalian. SIM membantu mengidentifikasi penyimpangan dan menyediakan laporan kinerja untuk pengambilan tindakan korektif. Yang selanjutnya, sesi 2. Dalam sesi 2 ini akan membahas data dan informasi. Materi yang akan dibahas pertama data dan informasi, yang kedua hubungan hierarkinya, yang ketiga transformasi data ke pengetahuan, yang keempat jenis dan kualitas informasi SIM, yang kelima peran SIM, dan yang keenam aplikasi nyata dalam dunia bisnis. Untuk yang pertama terkait pengertian data dan informasi. Kalau informasi ini adalah hasil dari proses pengolahan data sehingga memiliki makna dan nilai bagi pengguna. Informasi menjawab pertanyaan seperti siapa, apa, kapan, dan di mana. Nah, ini dapat membantu manajemen dalam memahami kondisi organisasi. Yang kedua ada data. Data merupakan fakta mentah yang belum diolah seperti angka, teks, simbol, gambar, atau suara yang memiliki potensi untuk memberikan makna setelah diproses lebih lanjut. Yang terakhir, pengetahuan. Hasil dari pemaknaan informasi yang dikombinasikan dengan pengalaman konteks dan pemahaman individu. Selanjutnya, hierarki data dan informasi serta pengetahuan. Nah, ini hierarkinya itu
menurut hierarki DIIK atau data, kemudian informasi, pengetahuan, lalu kebijakan. Untuk hierarki lapis pertama yaitu data, ini merupakan fakta mentah yang dikumpulkan dari aktivitas organisasi. Yang kedua informasi. Informasi ini merupakan hasil pengolahan data yang memberikan makna dan nilai. Selanjutnya pengetahuan. Pengetahuan ini hasil interpretasi informasi yang dikaitkan dengan pengalaman dan konteks. Yang keempat, kebijakan, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan secara etis dan strategis untuk mengambil keputusan jangka panjang. Yang selanjutnya terkait proses transformasi dari data ke pengetahuan dalam SIM. Yang pertama input, yaitu data dikumpulkan dari berbagai sumber, transaksi, laporan, keuangan, absensi pegawai maupun eksternal. Yang kedua processing, yaitu data mentah diproses menggunakan metode statistik, algoritma, atau perangkat lunak manajemen data untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Yang tiga, storage, yaitu informasi disimpan dalam sistem basis data yang terstruktur agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Empat, output informasi disajikan melalui laporan grafik atau dashboard manajemen untuk membantu pengambilan keputusan. Yang kelima, output, yaitu informasi yang telah diinterpretasikan oleh manajer berdasarkan pengalaman dan konteks organisasi untuk menjadi pengetahuan yang digunakan untuk menyusun strategi, inovasi, dan kebijakan baru. Selanjutnya terkait jenis dan kualitas informasi. Jenis informasi itu ada tiga. Yang pertama informasi strategis, taktis, dan operasional. Adapun informasi strategis itu digunakan untuk manajemen oleh puncak untuk mengambil keputusan jangka panjang. Misalnya laporan tren pasar. Informasi taktis itu digunakan oleh manajemen menengah untuk perencanaan dan pengendalian operasional. Misalnya laporan kinerja bulanan. Dan yang ketiga informasi operasional digunakan oleh manajemen bawah untuk kegiatan harian. Adapun kualitas informasinya ini akurat, yaitu bebas dari kesalahan dan dapat dipercaya, relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga tepat waktu, tersedia pada saat yang diperlukan, lengkap, mencakup semua aspek penting, dan dapat diverifikasi atau dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya terkait peran SIM dalam mengolah data. Dalam siklus DIKW tadi, aplikasi nyatanya dalam bisnis antara lain perusahaan retail itu digunakan untuk sistem informasi menganalisis pola pembelian pelanggan dari data transaksi dan merancang strategi promosi berbasis data. Yang kedua, perusahaan keuangan itu mengubah data keuangan menjadi laporan resiko dan analisis tren. Untuk menjadikan laporan risiko dan analisis tren ini untuk mendukung keputusan investasi. Yang terakhir, perguruan tinggi menggunakan sistem informasi akademik dan mengelola data mahasiswa menjadi informasi untuk mengolah data mahasiswa yang secara akademik. Selanjutnya, sesi 3 terkait komponen utama sistem manajemen informasi. Yang pertama, komponen utama dari sistem informasi ada 5, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan, dan manusia, yang seperti dijelaskan di sesi 1 tadi. Selanjutnya, perangkat keras. Nah, ini perangkat keras ini tadi merupakan komponen fisik dari sistem komputer yang berfungsi untuk menjalankan instruksi dan memproses data menjadi informasi. Peran dalam SIM ini, perangkat keras berfungsi sebagai infrastruktur utama untuk menjalankan aplikasi sistem informasi dan menyimpan data organisasi. Tanpa perangkat keras yang andal, sistem informasi tidak dapat beroperasi secara optimal. Adapun jenis perangkat keras itu yang pertama input device, processing device, output device, storage device, dan network device. Kalau input device itu digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem. Kalau processing data ini, device ini bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi. Yang ketiga, output device untuk menghasilkan output dari pemrosesan data. Yang keempat, storage device ini sebagai menyimpan data dan program secara sementara maupun permanen. Yang kelima, network device ini untuk mendukung konektivitas antara sistem, contohnya router, modem, ataupun hub. Yang selanjutnya terkait perangkat lunak. Nah, ini perangkat lunak itu sekumpulan instruksi, program yang mengatur cara kerja perangkat keras untuk memproses menjadi informasi. Jenis perangkat lunak ada 3. Yang pertama sistem software, application software, dan utility software. Sistem software itu digunakan untuk mengatur operasi komputer, contohnya sistem operasi seperti Windows, Linux, atau Mac OS.
Yang kedua, application software ini program yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu bagi pengguna. Yang ketiga, utility software mendukung pemeliharaan sistem, contohnya misal antivirus. Nah, peran dalam SIM sendiri, software ini berperan sebagai otak pengendali dalam sistem informasi dan memungkinkan pengguna untuk melakukan input, pengolahan, dan analisis data. Nah, dalam konteks SIM, software menghubungkan antara hardware, database, dan user agar sistem dapat berfungsi secara efektif. Selanjutnya, terkait basis data. Basis data itu sendiri adalah kumpulan data yang terorganisir dan yang disimpan dan dikelola secara sistematis sehingga dapat diakses dan diperbarui dengan mudah. Komponen basis data yang pertama ada data, yang kedua ada DBMS atau Database Management System, dan yang ketiga Database Administrator atau DBA. Nah, data ini adalah fakta atau informasi yang mentah yang disimpan. Untuk DBMS itu merupakan perangkat lunak yang mengelola basis data, misalnya Oracle, SQL, dan DBA itu seperti orang yang bertanggung jawab mengatur, memelihara, mengamankan database. Yang selanjutnya fungsi dalam SIM. Basis data ini memiliki fungsi dalam SIM antara lain menyediakan sumber tunggal data yang dapat digunakan untuk bagian organisasi. Yang kedua untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi. Dan yang ketiga mendukung proses pengambilan keputusan. Selanjutnya terkait jaringan. Nah, ini jaringan itu adalah kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagai sumber daya, data, dan layanan. Nah, konteks dalam SIM, jaringan ini memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara cepat antara pengguna dan sistem. Jenis jaringan ada tiga, ada LAN, WAN, dan intranet dan extranet. Nah, kalau LAN itu jaringan terbatas dalam satu lokasi. Kalau WAN itu jaringan yang mencakup geografis luas. Dan untuk intranet dan extranet ini jaringan internal organisasi dan jaringan yang menghubungkan organisasi dengan mitra eksternal. Peran dalam SIM ini yang pertama memungkinkan akses data secara real time antara bagian organisasi, yang kedua mendukung sistem informasi berbasis cloud, yang ketiga meningkatkan kecepatan komunikasi dan efektivitas kerja. Contohnya misalnya perusahaan multinasional menggunakan jaringan memungkinkan cabang di berbagai negara untuk mengakses data dan informasi tersebut. Selanjutnya terkait manusia. Manusia adalah komponen paling penting dalam sistem informasi karena mereka merupakan end user atau merancang, mengoperasi dan menggunakan sistem untuk menghasilkan nilai tambah bagi suatu organisasi. Klasifikasi peran manusia sendiri dalam sistem informasi, yang pertama end user atau pengguna aktif, pengguna akhir, karyawan atau manajer yang menggunakan sistem untuk tugas sehari-hari. Yang kedua sebagai sistem analis. Ini untuk menganalisis kebutuhan dan merancang solusi sistem. Yang ketiga sebagai programmer, membangun dan menguji aplikasi. Yang keempat sebagai database administrator atau DBA untuk mengolah data organisasi. Dan yang kelima sebagai chief informasi officer atau sebagai pimpinan yang mengatur strategi penggunaan teknologi. Selanjutnya sesi 4 terkait manajemen basis data dan informasi berbasis komputer. DBMS itu sendiri adalah sistem manajemen basis data, merupakan suatu aplikasi piranti lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri. Hubungan di antara data di dalam basis data dan nama formulir, jenis-jenis data, angka di balik desimal, jumlah karakter, nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Struktur basis data merupakan sebuah cara agar data dapat diorganisasi sehingga pemrosesan data menjadi lebih efisien. CBIS adalah sistem informasi berbasis komputer. Itu merupakan suatu sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas dan digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan dan kendali visualisasi analisis. Yang selanjutnya terkait keunggulan dan kelemahan DBS. Adapun kelemahannya, yang pertama rumit karena penetapan fungsi dari DBMS yang baik menyebabkan DBMS menjadi sebuah yang cukup rumit. Yang kedua, ukuran atau size-nya. Kerumitan dan banyaknya fungsi menyebabkan DBMS memerlukan banyak software pendukung yang mengakibatkan penambahan tempat penyimpanan memori. Yang ketiga ada biaya DBMS, yang keempat ada biaya tambahan hardware, yang kelima biaya konversi, keenam performance, dan ketujuh risiko kegagalan. Untuk keunggulannya ada 4. Yang pertama, DBMS ini memiliki performa baik dalam proses pengolahan data yang cepat dan penyimpanan data yang besar dibandingkan dengan pengolahan data dari penyimpanan data secara tradisional. Yang kedua, terintegrasi, jadi data ini lebih terjamin dengan penggunaan DBMS. Masalah redundansi sering terjadi dalam flat file. Nah, redundansi ini merupakan kejadian berulang data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan
media penyimpanan. Yang ketiga, independensi. Jadi perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi dan dapat diakses sehingga pembuatan antarmuka dalam data akan lebih mudah dengan penggunaan DBMS. Yang terakhir, sentralisasi dan keamanan DBMS itu sendiri. Selanjutnya, peran DBMS. Adapun peran DBMS ini sebagai sistem karena mempunyai ruang lingkup yang relatif lebih luas dan lebih kompleks. Sedangkan sistem basis data merupakan subsistem karena menjadi bagian dari sistem informasi manajemen sendiri. Nah, sistem basis data ini adalah sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling menghubungkan satu dengan yang lain dan membuat tersedia untuk beberapa aplikasi dan bermacam-macam di dalam suatu organisasi. Adapun keberadaan sistem basis data dalam SIM adalah mutlak, jadi SIM tidak akan terwujud tanpa melibatkan basis data. Selanjutnya, ini adalah model struktur basis data. Yang pertama ada model hierarki, yang kedua model jaringan, dan yang ketiga model relasional. Model hierarki ini menggunakan pola hubungan orang tua dan anak atau parent dan child, sehingga orang tua bisa memiliki hubungan 1:1 atau beberapa anak 1 banding manusia, tetapi setiap anak hanya memiliki satu orang tua. Nah, model jaringan ini yang kedua, model jaringan. Model jaringan menyerupai model hierarkis dengan perbedaan satu simpul anak bisa memiliki lebih dari satu orang tua. Oleh karena itu, sifat yang dimiliki model ini bisa menyatukan hubungan 1:1 dan 1 banding M, maupun M banding M. Yang ketiga, ada model relasional. Ini model yang paling populer saat ini. Model ini menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2 yang disebut relasi. Dengan masing-masing relasi tersusun atas tupel dan atribut masing-masing. Relasi ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghilangkan kemubaziran data dan menggunakan field kunci atau primary key untuk berhubungan dengan relasi lain. Selanjutnya terkait fungsi komponen CBIS. Adapun fungsinya itu yang pertama untuk menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya. Yang kedua dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Yang ketiga meningkatkan penghasilan. Yang keempat untuk meningkatkan efektivitas. Yang kelima sebagai sumber data, dan yang keenam meningkatkan kreativitas. Adapun komponen CBIS itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama hardware, software, database, network, dan prosedur. Yang terakhir subsistem CBIS. Ini menggunakan 5 sistem. Yang pertama sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem penunjang keputusan atau GIS, dan otomatisasi kantor atau OE, dan yang kelima sistem pakar. Selanjutnya, sesi 5 ini akan membahas terkait sistem informasi akuntansi. Yang materi yang akan dibahas terkait pengertian SIE, komponen sistem informasi akuntansi, siklusnya, subsistemnya, dan kelebihan serta kekurangan. Adapun sistem informasi akuntansi adalah sistem yang berguna untuk melakukan pemrosesan data menjadi informasi sekaligus sebagai pengumpul, pencatat, dan menyimpan data. Data dan informasi nantinya digunakan untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan. Fungsi SIA dalam bisnis itu ada yang pertama, SIA merupakan sistem pengendali keuangan yang bertujuan supaya tidak terjadi kecurangan oleh pihak tertentu. Yang kedua, mengubah kumpulan data dan informasi yang diperlukan perusahaan. Yang ketiga, membuat serta mencatat data transaksi secara tepat. Dan yang keempat, mengambil data yang dibutuhkan yang berasal dari dokumen sumber yang beragam. Dan yang kelima, mengumpulkan segala macam data mengenai aktivitas bisnis, perusahaan, serta penyimpanan secara efektif serta efisien. Untuk selanjutnya, terkait komponen SIA. Adapun komponen SIA antara lain yang pertama manusia, yang kedua prosedur dan instruksi, yang ketiga data dan informasi, yang keempat software, yang kelima infrastruktur, dan yang keenam kendali. Adapun manusia ini orang-orang yang memiliki peran untuk mengoperasikan sistem.
termasuk diantaranya seorang akuntan, manajer, dan serta analisis bisnis. Yang kedua, prosedur dan instruksi merupakan metode bagaimana cara mengumpulkan dan menyimpan serta memproses data. Yang ketiga, data atau informasi ini merupakan segala sesuatu yang termasuk dalam seluruh data yang masuk sistem informasi akuntansi. Yang keempat, software ini merupakan program pada komputer yang digunakan untuk memproses data. Yang kelima, infrastruktur TI dan yang terkait seluruh hardware dan perangkat keras yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Dan yang keenam, kendali internal. Selanjutnya, terkait siklus SIA. Yang pertama, siklus pendapatan, yaitu siklus merupakan mekanisme pendapatan yang mencakup bagian penjualan otorisasi, kredit, dan pengambilan barang, penerimaan barang, penagihan, hingga penerimaan kas. Yang kedua, siklus pengeluaran. Siklus ini meliputi kegiatan pembelian serta pembayaran dalam bentuk uang. Yang ketiga, siklus penggajian SDM. Siklus ini mencakup kegiatan kontrak serta penggajian pegawai. Yang keempat, siklus produksi. Siklus ini meliputi kegiatan mengubah bahan pokok menjadi sebuah produk yang sudah jadi. Yang kelima, siklus keuangan. Ini merupakan pelaporan keuangan berupa struktur pencatatan ke dalam jurnal. Selanjutnya, terkait subsistem SIA. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi, mendukung operasional bisnis sehari-hari. Sistem buku besar laporan keuangan seperti laporan laba, rugi, neraca, arus kas, dan pengembalian pajak. Yang ketiga, sistem manajemen pelaporan, yaitu sistem yang menyediakan laporan keuangan atau informasi khusus bagi pihak manajemen. Adapun kelebihan dan kekurangan SIA, yang pertama, kelebihannya ada pada keamanan, kerahasiaan, privasi, integritas pemrosesan, serta ketersediaannya. Kalau kekurangannya itu terdapat tiga, yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama, tidak tersedianya accounting software, dan ketiga, hasil informasi kurang lengkap. Untuk sesi 6 ini terkait jenis-jenis sistem informasi manajemen. Yang pertama ada jenis SIM, yaitu tingkat bawah atau operasional, tingkat pengetahuan, tingkat manajemen menengah, dan tingkat manajemen atas atau strategi. Jenis-jenis SIM, tingkatan bawah ini yang pertama Transaction Processing System, yang merupakan sistem pengolah informasi yang ditujukan untuk orang atau karyawan yang bertugas mengawasi jalannya organisasi perusahaan. Contohnya aplikasi penjualan, aplikasi pesanan, dan aplikasi reservasi hotel. Yang kedua, tingkatan kedua, tingkat manajemen menengah. Ini merupakan sistem informasi yang didesain untuk melayani kebutuhan manajemen, untuk memonitoring dan mengendalikan atau mengambil keputusan dan melakukan pekerjaan administrasi. Contohnya manajemen information system dan decision support system. Yang ketiga ada tingkat pengetahuan. Ini merupakan sistem informasi yang ditujukan untuk membantu orang atau karyawan yang mempunyai keahlian khusus dan menciptakan serta memadukan keahlian baru dan organisasi. Contohnya knowledge work system dan office automation system. Selanjutnya, tingkat paling atas yaitu tingkat manajemen atas, sistem informasi yang ditujukan untuk tingkatan teratas perusahaan, untuk mendukung keputusan senior manajemen dan dalam aktivitas perencanaan jangka perusahaan. Contohnya, executive support system dan expert system. Selanjutnya di sesi 7, sesi terakhir, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan ini merupakan Decision Supporting System atau DSS, adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, SIM dalam pengambilan keputusan ini ada 4. Yang pertama, SIM untuk perencanaan strategis dan kebijakan, serta pengambilan keputusan. Yang kedua, informasi manajemen untuk perencanaan teknis dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, informasi manajemen untuk perencanaan operasional dan pengambilan keputusan. Yang keempat, pengolahan transaksi dan pemberi informasi. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan DSS. Keunggulannya itu dapat menyelesaikan problem yang kompleks. Sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya. Yang ketiga, lebih cepat dan dengan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pengambilan keputusan yang intuisi, serta untuk lingkungan yang cepat berubah.
Yang keempat ini menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima untuk masalah yang berulang DSS dapat memberikan keputusan yang efektif. Yang keenam fasilitas untuk mengambil data dapat memberikan beberapa manajer berkomunikasi dengan lebih baik. Nah, yang ketujuh meningkatkan produktivitas serta kontrol dari manajemen. Untuk kelemahannya ini yang pertama tidak dapat dimodelkan dalam sebuah sistem. Yang kedua, kemampuan SPK ini terbatas hanya pada pembendaharaan informasi dan pengetahuan yang tersimpan. Yang ketiga, kecepatan atau proses performance tergantung pada software. Yang keempat, tidak memiliki kemampuan intuisi atau berpikir seperti pada manusia. Nah, itu tadi presentasi dari sesi 1 sampai dengan sesi 7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.